Ya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman ini diskusi kita yang ketiga untuk tugas mata kuliah Tata Negara Indonesia. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini nanti topik tentang kajian relatif terhadap Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Sebelum itu ada baiknya kita mengenalkan diri masing-masing. Yang pertama saya sendiri, Putri Antasari. Silakan teman-teman mulai. Mungkin dimulai dari Adinda. Maaf Ani, bentar ya. Saya Fitri Maharani. Silakan Ani. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Suwarni. Perkenalkan nama saya Atala Nargia. Perkenalkan nama saya Muhammad Sareza. Halo, perkenalkan saya Cindy Amelia. Ya, perkenalkan nama saya Leni Anggraini. Silakan Dela. Dela suaranya Dela. Perkenalkan nama saya Dela Isofia. Baik. Jadi sebelum itu saya jelaskan singkat mengenai isi dan struktur dari Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, yang mana berisi satu, mukadimah yang terdiri dari 4 halaman. Yang kedua, batang tubuh yang terdiri dari 6 bab, 146 pasal dan 1 pasal penutup. Lalu yang ketiga itu ada penjelasan dan juga mengatur pasal. Kemarin kita sudah membagi tugas dengan masing-masing orang ditugaskan untuk mengkaji 1 bab dari Undang-Undang Dasar sementara ini. Untuk itu langsung saja silakan teman-teman yang sudah telaahnya dimulai dari bab 1 silakan. Yang dimulai dari Saudara Atta mungkin. Halo? Ya, Silakan. Perkenalkan nama saya Atala Anargia dan hari ini saya akan memaparkan rangkuman hasil diskusi tentang Undang-Undang Dasar UUD 1950 dengan menggunakan pendekatan normatif. Yang pertama itu mukadimah paragraf 1 dan 2 disado dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu dalam ini yang keempat yang berbunyi maka demi itu kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan. Lalu masuk ke bab 1 yaitu Negara Republik Indonesia, yang bagian pertama bentuk negara dan kedaulatan. Ada di pasal 1 yang berbunyi Republik Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk satuan dengan kedaulatan berada di tangan rakyat. Bagian kedua daerah negara ada di pasal 2 yang berbunyi Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia. Bagian ketiga lambang dan bahasa negara. Yang pertama bendera ada pasal 3 ayat 1 yaitu merah putih. Lagu kebangsaan ada pasal 3 ayat 2 yaitu Indonesia Raya, dan yang terakhir bahasa ada di pasal 4 yaitu bahasa Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Adinda. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Saudara Atta.
Bagian keempatnya itu kewarganegaraan dan penduduk negara. Yang dimana kewarganegaraan dan penduduk negara itu diatur menurut aturan undang-undang. Terdapat di pasal 5 dan 6. Bagian kelima itu hak-hak dan kebebasan dasar manusia. Yang mana setiap orang punya hak dan kebebasan sebagai manusia untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Terdapat di pasal 7 sampai pasal 34. Yang selanjutnya, bagian 6, asas-asas dasar. Penguasa menjamin kebebasan mengeluarkan suara, memajukan kepastian dan jaminan sosial, melindungi kebebasan dalam memajukan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan, memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat serta memberi perlindungan yang sama pada perkumpulan dan persekutuan agama. Terdapat di pasal 35 sampai pasal 43. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Cindy. Oke, baiklah. Terima kasih Saudari Adinda telah menyampaikan perihal bab 1 dan saya, Cindy Amelia, akan menjelaskan mengenai bab 2. Tapi sebelumnya mohon maaf, kamera saya sedang bermasalah sehingga suara saya saja yang hanya bisa didengar oleh teman-teman sekalian. Nah, baiklah. Bab 2 itu membahas tentang alat-alat perlengkapan negara dengan ketentuan umumnya, yaitu alat-alat perlengkapan negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Mahkamah Agung atau MA, dan Dewan Pengawasan Keuangan atau DPK. Hal ini tertera pada pasal 44 UUDS 1945. Selanjutnya bagian 1 itu mengenai pemerintahan. Nah, di sini menjelaskan segala sesuatu mengenai presiden dan wakil presiden serta menteri. Mulai dari syarat menjadi presiden, menjadi wakil presiden, setelah itu tempat kedudukannya, pelantikan dan sumpah jabatan, masa jabatan, tugas presiden dalam membentuk kementerian dan kabinet, lalu selanjutnya pemilihan ketua anggota, sistem perundingan Dewan Menteri, gaji, tunjangan, dan juga larangan jabatan presiden dalam hal untuk menjabat di suatu perusahaan yang terikat dengan Republik Indonesia. Nah, hal ini pada bagian 1 ini dijelaskan dari pasal 45 sampai dengan pasal 55. Selanjutnya, bagian 2 itu mengenai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Bagian 2 ini dimulai dari pasal 56 sampai dengan pasal 77 yang memuat tentang segala sesuatu mengenai DPR, mulai dari aturan dan syarat pemilihan anggota DPR, sistem perwakilan rakyat oleh DPR, pelantikan dan sumpah jabatan, sistem sidang Dewan DPR dan Menteri, pengaturan gaji serta tunjangan anggota DPR, serta hak bersuara dan hak menyelidik dari DPR, dan sebagainya. Selanjutnya, bagian 3 itu mengenai Mahkamah Agung. Bagian 3 ini dimuat dari pasal 78 hingga pasal 79, yang tak lain membahas tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung diatur oleh undang-undang, Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Agung diangkat berdasarkan undang-undang dan diberlakukan seumur hidup dengan ketentuan ayat untuk diberhentikan jika sudah mencapai umur tertentu. Mereka juga dapat diberhentikan sesuai dengan undang-undang atau permintaan presiden maupun dengan kehendak mereka sendiri. Selanjutnya, bagian terakhir dari bab 2 ini merupakan bagian 4 mengenai Dewan Pengawasan Keuangan atau DPK. Nah, bagian 4 ini dimulai dari pasal 80 hingga pasal 81, membahas dan menjabarkan tentang susunan dan kekuasaan Dewan Pengawasan Keuangan yang diatur oleh undang-undang. Setelah itu pengaturan tentang ketua, wakil ketua, dan anggota DPK berdasarkan Halo, Cindy. Suaranya Cindy. Seperti Cindy lagi gangguan, bisa langsung dilanjutkan saja untuk ke topik berikutnya. Silakan untuk Bella. Perkenalkan, nama saya Dela Ayu Selvia. Saya di sini membahas bab 3 mengenai tugas alat-alat perlengkapan negara. Pada bagian 1 ini mengenai pemerintahan.
yang berisi Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah. Presiden berhak membubarkan DPR. Ini terdapat dalam pasal 82 sampai pasal 88. Pada bagian kedua ini mengenai perundang-undangan. Isinya mengenai kekuasaan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Bagian ini dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini terdapat dalam pasal 89 sampai pasal 97. Pasal 100. Pada bagian ketiga mengenai pengadilan. Isinya hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukuman pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum kecuali jika pengundang-undangan menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri. Ini terdapat dalam pasal 101 sampai dengan pasal 108. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Leni. Perkenalkan, nama saya Leni Anggraini. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Dela. Bagian keempat, tentang keuangan, yang berisi satuan hitung untuk menyatakan yang alat-alat pembayar sah di Indonesia, ditetapkan dengan undang-undang. Pengeluaran alat-alat pembayar yang sah dilakukan oleh atau atas nama pemerintah Republik Indonesia ataupun oleh bank sirkulasi. Hal ini terdapat dalam pasal 109 sampai dengan pasal 119. Nah, selanjutnya bagian kelima tentang hubungan luar negeri, yang berisi Presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian dan persetujuan dengan negara-negara lain oleh kuasa undang-undang. Terdapat dalam pasal 120 sampai dengan pasal 123. Selanjutnya yang terakhir itu bagian 6 tentang pertahanan negara dan keamanan umum, yang berisi undang-undang menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewajiban warga negara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan membela daerahnya, mengatur cara menjalankan hak dan kewajiban itu dan menentukan pengecualiannya. Terdapat dalam pasal 124 sampai dengan 130. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Syahreza. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Syahreza. Saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu pemerintah daerah dan daerah-daerah swapraja. Yang pertama ada kepada daerah-daerah diberikan autonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Ada di dalam pasal 131. Yang kedua, pasal 132, yaitu membahas mengenai daerah-daerah swapraja. Diatur dengan undang-undang, serta tidak dapat dihapuskan atau diperkecil, kecuali untuk kepentingan umum dan sudah dinyatakan oleh undang-undang. Yang ketiga ada pasal 133, yaitu peraturan-peraturan yang sudah ada tetap berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Putih. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Anggesari. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan di bab kelima yang mengenai konstituen. Yang pertama ada di pasal 134 yang membahas mengenai konstituante bersama-sama pemerintahan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menggantikan Undang-Undang Dasar sementara. Lalu pasal 135 dan 136 pembahasan mengenai anggota konstituante. Selanjutnya pasal 137 mengenai prosedur persidangan rancangan undang-undang. Yang keempat itu ada di pasal 138 dan pasal 139 yang membahas mengenai tugas konstituante yang merangkap sebagai DPR, pembentukan badan pekerjaan.
Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Saudari Ani. Pada Suwarni, dipersilakan. Oke, perkenalkan nama saya Suwarni. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai UUDS 1950 yang terakhir, yaitu bab 6 tentang perubahan, ketentuan-ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Bagian 1 yaitu perundang-undangan, usul untuk mengubah Undang-Undang Dasar yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang oleh pemerintah dengan amanat Presiden disampaikan kepada Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan-perubahan dalam Undang-Undang diumumkan oleh pemerintah, tercantum dalam pasal 140 sampai 141. Bagian kedua yaitu ketentuan-ketentuan peralihan. Berisi peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada tetap berlaku selama dan sekedar peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha tercantum dalam pasal 142 sampai dengan 144. Bagian ketiga yaitu ketentuan penutup. Berisi setelah Undang-Undang Dasar berlaku, pemerintah mewajibkan atau beberapa panitia yang diangkatnya untuk menjalankan tugas sesuai petunjuk-petunjuknya, disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar pemerintah, mewujudkan pembentukan aparatur negara yang bulat untuk melaksanakan pokok-pokok dari undang-undang, tercantum dalam pasal 145 sampai dengan pasal 146. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah melaporkan hasil kajiannya mengenai Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dari pasal per pasalnya. Sehingga setelah kalian mengkaji penguhaan pasal-pasal tersebut, lalu apa saja norma-norma, baik norma pokok ataupun sistem ketatanegaraan bagi negara Indonesia yang bisa kita dapatkan dalam Undang-Undang Dasar sementara tersebut. Silakan bagi teman-teman yang sudah menyimpulkannya. Mulai dari norma-norma pokoknya mungkin. Silakan. Pada ini ingin menyampaikan sesuatu. Yang lainnya? Silakan, Adinda. Baiklah, saya akan menjawab norma-norma pokok ketatanegaraan yang terkandung di dalam UUDS 1950. Secara pertama itu secara sistematis, isi atau struktur UUDS 1950 terdiri dari, pertama itu mukadimah yang terdiri dari 4 alinea. Disebutkan kemerdekaan disusun dalam suatu piagam negara yang berbentuk negara Republik Kesatuan. Alinea keempat. Yang kedua itu batang tubuh. UUDS 1950 terdiri dari 6 bab, 146 pasal, dan 1 pasal penutup. Yang ketiga itu penjelasan. Ya, penjelasan umum dan pasal-pasal. Sekian dari saya. Yang lainnya? Silakan. Apalagi norma-norma yang bisa kita temukan dalam Undang-Undang Dasar sementara tersebut? Izin menambahkan? Silakan. Jadi sudah dijelaskan oleh Saudari Adinda tadi mengenai sistematika dari UUDS itu sendiri. Dan selanjutnya itu mengenai dasar keberlakuan dari Undang-Undang Dasar 1950 tersebut. Nah, jadi keberlakuan dari UUDS itu bersifat oke, baiklah. Jadi keberlakuan dari Undang-Undang Dasar 1950 tersebut ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat
menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Nah, berlakunya UUDS itu sendiri juga terhitung sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 ketika dekrit Presiden Insinyur Soekarno dikeluarkan pada tanggal yang sama pula. Nah, selanjutnya itu status dari Undang-Undang Dasar ini pula statusnya merupakan Undang-Undang Dasar sementara karena hal ini dicanangkan pada pasal 134 Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, dan dasar falsafahnya sendiri pula yang pasti sudah jelas Pancasila. Mungkin teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan lebih lanjut? Terima kasih. Silakan yang ingin menambahkan pada teman-teman. Baiklah, jika tidak, saya yang akan menambahkannya. Lalu selanjutnya, yang bisa kita temukan itu mengenai tujuan negara. Bisa kita temukan dalam Mukadimah alinea keempat yang berisi untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat, serta negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna. Lalu paham kedaulatan yang kita temukan dalam undang-undang tersebut, kedaulatan Republik Indonesia berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama dengan DPR. Bisa temukan dalam pasal 1 ayat 2. Kemudian bentuk negara itu adalah kesatuan, di mana pada pasal 1 ayat 1 disebutkan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Lalu selanjutnya susunan negaranya yaitu Republik. Terdapat dalam Mukadimah alinea keempat yang berisi maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan. Kemudian yang selanjutnya adalah wilayah negara yang diatur dalam pasal 2, di mana berisi Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia. Yang dimaksud dalam daerah Republik Indonesia itu ialah daerah pada masa Hindia Belanda dulu. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh yang lainnya. Baiklah, selanjutnya ada alat kelengkapan negara dalam konstitusi RIS terdiri dari yang pertama Presiden dan Wakil Presiden, kedua Menteri-Menteri, ketiga Dewan Perwakilan Rakyat, keempat Mahkamah Agung, kelima Dewan Pengawas Keuangan. Lembaga yang tidak ada atau dihapuskan adalah Senat dan DPA. Dibentuk konstituante yang dipilih melalui pemilihan umum. Lalu sistem pemerintahannya itu campuran parlementer dan presidensil. Sistem pemerintahan daerahnya tidak dijelaskan secara rinci, hanya disebutkan bahwa tiap-tiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan undang-undang. Cukup, Muhammad Syareza? Ya, jadi itu adalah alat kelengkapan UUDS 1950. Baik, terima kasih. Itu saja. Silakan jika ada yang ingin menambah lagi. Halo, Izin Put. silakan. Jadi berdasarkan pasal yang saya kaji, yang bisa saya dapat mengenai norma sistem ketatanegaraan itu ada dua. Yang pertama tentang alat-alat perlengkapan Indonesia, yaitu Presiden. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, terlihat di pasal 140 ayat 2. Dikatakan bahwa pemerintahan mengusul perubahan undang-undang dengan amanat Presiden. Yang kedua itu mengenai sistem hukum di Indonesia. Pada saat itu menganut
Itu. Menganut sistem konstitusional, yaitu berupa undang-undang terlihat di pasal 141 ayat 1 dan 2. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Anin. Yang lainnya ada yang ingin menambahkan lagi? Permisi, moderator. Silakan. Berdasarkan pasal yang saya kaji, bab 3, bagian 4, tentang keuangan, pasal 101 sampai 108, itu termasuk di sistem ketatanegaraan nomor 5, pengelolaan keuangan negara, yang mana masalah keuangan diatur dan diawasi oleh Dewan Pengawas Keuangan yang menggantikan BPK. Nah, yang BPK atau Dewan Pengawas Keuangan ini termasuk di salah satu alat-alat perlengkapan negara. Sekian, moderator. Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Yang dulu. Izin menambahkan sedikit. Dari bab 3 yang saya kaji mengenai tugas dan alat-alat perlengkapan negara, di bagian pertama, ini termasuk di sistem pemerintahan, di mana presiden itu dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri ini juga bertanggung jawab, akan tetapi ada kalanya kalau keadaan memaksa kabinet menjadi presidensi lagi. Sebelumnya kan kalau sistem pemerintahan itu tadi kan campuran antara sistem parlementer dan sistem presidensial. Jadi pernyataan yang tadi itu terkait di dalam pasal 82 sampai dengan pasal 88. Sekian dari saya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ada lagi? Oke, Silakan, Cindy. Baiklah, mungkin sedikit menambahkan lagi. Kan teman-teman tadi sudah menjelaskan mengenai pembukaan dari Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu sendiri. Nah, saya belum mendengar teman-teman sekalian membicarakan mengenai sistem ketatanegaraan dari Undang-Undang Dasar 1950 itu sendiri. Nah, yang pertama itu prinsip dari ketatanegaraan Indonesia pada masa itu ialah negara hukum. Hal ini jelas dimuat pada pasal 1. Kalau Silakan dilanjutkan, Cindy. Baiklah, tadi sudah membahas mengenai prinsip-prinsip ketatanegaraan pada masa itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendekatan normatif dari struktur kekuasaan pemerintahan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, sudah dijelaskan bahwa struktur ketatanegaraan itu sendiri dimulai dari presiden sebagai kepala negara, lalu dibantu oleh wakil presiden. Nah, presiden berhak untuk membubarkan serta membentuk Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Hal ini akan dilandasi berdasarkan undang-undang dan juga berdasarkan dari senat atau menteri-menteri yang ada. Nah, selanjutnya itu usulan-usulan yang akan disampaikan oleh pemerintah yang ingin diundang-undangkan, maka harus disampaikan dulu atau diajukan dulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan amanat presiden. Nah, setelah itu menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut akan diangkat salah satunya menjadi Perdana Menteri untuk mengetuai dari menteri-menteri yang ada. Nah, posisinya sejajar dengan DPR. Dan juga DPR dan menteri akan berkesinambungan nantinya dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang ada pada ketatanegaraan Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya sistem pemerintahan Indonesia sendiri pada saat itu berjalan dengan baik, namun pada akhirnya sistem ketatanegaraan kita mulai
terjadi suatu kekacauan sehingga menyebabkan adanya ketidaksinkronan antara DPR dan juga para menteri serta presiden dan wakil presiden. Selanjutnya akan dilanjutkan mungkin oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Silakan bagi yang ingin menambahkan lagi. Izin mendapatkan yang dari saudara Cindy tadi, tentang Halo? Kok nggak ada suaranya? Halo, Kak? Yang lain bisa dengar? Bisa. Yang suara Ata tadi? Oh, dia cuma baru. Aku tidak dengar, Put. Dan dia Dengarnya keluar. baru di. Cuma dengar Jaringannya. pas bagian izin menambahkan katanya. Nah, iya. Yang itulah. Mungkin dia sekarang lagi reconnecting lagi. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau nambahin lagi, nggak apa-apa. Silakan. Leni mungkin ingin menambahkan. Wih, mungkin. Oke. Izin moderator, saya tadi ketinggalan waktu bahas sistem ketatanegaraan. Silakan. Menambahkan lagi teman-teman, saya lupa memasukkan Mahkamah Agung dan DPK. Jadi Mahkamah Agung juga. Jadi Mahkamah Agung juga tercantum pada UUDS dan sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Mahkamah Agung ini ditetapkan dan disumpah jabatannya berdasarkan undang-undang dan diberlakukan secara seumur hidup. Nah, mereka, para anggota Mahkamah Agung, ketuanya serta wakilnya, mampu mengajukan untuk memberhentikan dirinya atau diberhentikan oleh undang-undang maupun oleh perintah dari presiden itu sendiri. Nah, selanjutnya DPK, yaitu Dewan Pengawas Keuangan, itu merupakan suatu dewan pula yang ada di ketatanegaraan pada Undang-Undang Dasar 1950. Sama halnya dengan Mahkamah Agung, DPK juga ditetapkan secara seumur hidup oleh undang-undang. Namun, ia juga bisa mengajukan pengunduran diri untuk turun mandat maupun diberhentikan oleh undang-undang atau atas permintaan oleh presiden. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk penambahannya, Cindy. Lalu mungkin saya akan menambahkan satu sistem lagi, yakni sistem hukumnya. Dalam Undang-Undang sementara ini kita bisa melihat bahwa di Indonesia itu disebutkan sebagai negara hukum yang menganut sistem konstitusional, artinya menganut konstitusi, di mana kekuasaan kehakimannya itu dipegang oleh Mahkamah Agung yang bertugas melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan yang lain.
menurut aturan-aturan yang ditetapkan dan kekuasaan kehakiman yang diatur undang-undang. Kemudian pengangkatan dan pemberhentian hakim itu diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, setelah mengkaji Undang-Undang Dasar sementara tersebut, kita dapat menyimpulkan berbagai norma-norma, baik norma pokok ketatanegaraan maupun sistem ketatanegaraan yang seharusnya berlaku di Indonesia, yang telah teman-teman sebutkan tadi sebelumnya. Mulai dari strukturnya, dasar pemberlakuan, status, dasar falsafah, kedaulatan, bentuk negara, wilayah, alat perlengkapan, dan hal-hal lain yang diaturnya. Seperti misalnya agama yang diatur pada pasal 43 ayat 1, lalu pendidikan yang diatur pada pasal 30, yakni negara menjamin hak-hak warga negaranya untuk mendapat pengajaran, lalu bendera dan bahasanya, kemudian sistem ketatanegaraannya dimulai dari prinsip-prinsipnya, struktur, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan, sampai sistem perekonomian, keuangan, dan sistem hukumnya. Dari sana kita dapat menyimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar sementara ini dalam bentuknya adalah perubahan konstitusi sementara RIS, yang karena dengan berubahnya bentuk negara, banyak pasal-pasal dalam konstitusi sementara RIS itu dihapuskan, lalu diubah ataupun diganti, dan juga pasal-pasal baru harus dimasukkan. Sehingga undang-undang sementara ini menggantikan konstitusi Republik Indonesia Serikat yang terdahulu. Adapun yang paling menonjol itu kita bisa lihat pada alat kelengkapan negaranya, di mana dalam undang-undang dasar sementara ini kita tidak melihat lagi bahwa Senat dan DPR dicantumkan di sana, artinya lembaga tersebut telah dihabiskan. Lalu dibentuklah konstituante yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, dari kesimpulan yang telah saya sebutkan tadi, apakah teman-teman lain ingin menambahkan kesimpulan yang lain? Silakan yang ingin menambahkan. Tidak ada. Apakah cukup sampai di sini? Izin moderator. Silakan. Izin saya ingin menambahkan yang bab 3 bagian 6 yang saya kaji tentang pertahanan negara dan keamanan negara, pasal 124 sampai 130 itu berkaitan dengan norma-norma pokok ketatanegaraan di kewarganegaraan bagian pertahanan negara, yang mana setiap warga negara berhak dan berkewajiban turut serta dengan sungguh dalam pertahanan negara. Sekian. Terima kasih atas tambahannya mengenai pertahanan negara ya. Sama-sama moderator. Untuk yang lainnya, apakah ada tambahan lagi? Cukup moderator, terima kasih. Cukup, baiklah. Jadi disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar ini menggantikan konstitusi RIS ya, dengan norma-normanya tadi telah kita kaji satu demi satu per pasalnya. Untuk itu, marilah kita menutup diskusi kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Terima kasih atas kerja kerasnya, dan maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai bertemu di diskusi selanjutnya. Dadah.